Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Paramita Meliara dari Prodi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar, NIM 015. Kali ini, saya akan membahas tentang etika profesi dan perundang-undangan. Pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Nah, di sini dalam materi ini akan terdapat 3 poin, di antaranya yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang terdiri dari A. Belajar dan fase-fase perkembangan, yang B. Konsep belajar sepanjang hayat, terdiri dari 3 poin juga. Yang pertama akan membahas tentang pengertian konsep, yang kedua belajar sepanjang hayat, dan ketiga implementasi konsep. Dan yang terakhir, poin ketiga akan ada kesimpulan. Poin pertama yaitu pendahuluan. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep, suatu ide, dan gagasan pokok, yang dimana dalam konsep ini ialah bahwa belajar itu tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal, dan seseorang masih dapat memperoleh pengetahuan kalau ia mau, dan setelah ia selesai mengikuti pendidikan di suatu lembaga-lembaga pendidikan formal. Dengan terus-menerus belajar, seseorang tidak akan ketinggalan zaman dan dapat memperbarui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Dengan pengetahuan yang selalu diperbarui ini, mereka tidak akan terasing dan generasi muda, mereka tidak akan menjadi snail atau yang biasa disebut pikun secara dini, dan tetap dapat memberikan sumbangannya bagi kehidupan di lingkungannya. Poin kedua akan ada pembahasan. Yang A. Belajar dan fase-fase perkembangan. Belajar merupakan aktivitas anak atau manusia yang sangat vital dibandingkan dengan makhluk lain. Di dunia ini tidak ada makhluk hidup yang sewaktu baru dilahirkan sedemikian tidak berdayanya seperti bayi manusia. Sebaliknya, tidak ada makhluk lain di dunia ini yang setelah dewasa mampu menciptakan apa yang telah diciptakan manusia dewasa. Adapun belajar itu sendiri dapat didefinisikan antara lain. Yang pertama menurut Hilgard mengatakan, learning is the process by which an activity organized as change through training procedure or whether in the laboratory or in the natural environment. Di mana belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan latihan yang merupakan apakah dalam laboratorium atau dalam lingkungan alamiah. Yang kedua, menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan dan pengalaman. Yang ketiga, menurut James P. Kaplan, learning atau hal belajar pengetahuan, yang berarti perolehan dari sembarang perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku sebagai hasil praktek atau alias pengalaman. Sejalan dengan adanya fase-fase perkembangan pada manusia sejak dari masa kanak-kanak sampai masa tua, adapun yang dikemukakan oleh Huffington. Yang pertama, ada fase perkembangan masa anak-anak, yang kedua, fase perkembangan masa anak, yang ketiga, fase perkembangan masa remaja, yang keempat, fase perkembangan masa dewasa awal, yang kelima, fase perkembangan masa setengah baya, yang keenam, fase perkembangan masa tua. Adapun dalam poin B, di pembahasan, kita akan membahas konsep belajar sepanjang hayat. Yang pertama, adapun pengertian konsep, di mana menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, selain berarti rancangan, konsep juga bermakna ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa-peristiwa konkret atau gambaran mental dan objek proses ataupun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi memahami hal-hal lain. Kata konsep dari bahasa Inggris, konsep, yang berarti bagan, rencana, gagasan, pandangan, cita-cita, ataupun yang telah ada di pikiran. Yang kedua, akan membahas tentang belajar sepanjang hayat. Bahwa belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal, namun ilmu tersebut dapat diperoleh dari
manapun kalau ia mau setelah ia selesai mengikuti pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal. Nah, berdasarkan ide tersebut, konsep belajar sepanjang hayat sering pula dikatakan sebagai belajar berkesinambungan atau continuum learning. Muncul dan berkembangnya konsep belajar sepanjang hayat tersebut menunjukkan bahwa pengalaman belajar tidak hanya berhenti selama manusia itu sadar dan berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar sepanjang hayat sebagai asas baru, kesadaran baru, harapan baru, dan membawa implikasi kepada pentingnya aktivitas individual mandiri guna senantiasa memburu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, adapun implementasi konsep. Nah, dari segi tujuan, belajar sepanjang hayat ini mulanya bersifat individual, yakni untuk memperkaya kehidupan rohani atau intelektual seseorang. Pada taraf perkembangan selanjutnya, belajar sepanjang hayat ini mulai berkembang dengan tujuan yang bersifat sosial. Mulai disadari bahwa kegiatan belajar mengajar sepanjang hayat ini tidak hanya menguntungkan perorangan saja, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Belajar sepanjang hayat akan bermanfaat apabila mendapatkan respon positif dari individu atau warga masyarakat yang memiliki kemauan dan kegemaran untuk belajar secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, warga belajar, dan dengan demikian konsep belajar sepanjang hayat memiliki signifikasi yang baik di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir adapun kesimpulan dari materi tersebut. Yang pertama, konsep belajar sepanjang hayat merupakan suatu ide atau gagasan yang menyatakan bahwa belajar dalam arti sebenarnya adalah sesuatu yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan sesuai dengan tinjauan psikologis yang menyatakan bahwa pada setiap fase perkembangan, setiap individu perlu belajar agar dapat melaksanakan tugas-tugas setiap fase perkembangan tersebut. Yang kedua, konsep belajar sepanjang hayat berusaha untuk memberi motivasi kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan sekolah atau pendidikan formal agar tetap belajar dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya dengan memanfaatkan teori kebutuhan dan psikologi belajar. Dan yang ketiga, konsep belajar sepanjang hayat memiliki signifikasi serta relevansi terhadap kualitas kehidupan individu warga belajarnya. Karena itu, konsep belajar sepanjang hayat bila dihubungkan dengan keinginan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, maka konsep ini merupakan wahana yang tepat untuk memacu usaha memajukan kegiatan kehidupan umat. Nah, adapun referensi yang telah saya cantumkan dalam materi ini. Dan sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan mohon maaf apabila ada perkataan kurang berkenan. Terima kasih telah menonton. Maka demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan melalui PowerPoint yang telah saya buat. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga dapat berguna bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.